Sejarah selalu mengajarkan kita bahwa candi-candi megah di Nusantara adalah peninggalan agama Hindu-Buddha. Tapi bagaimana jika kenyataannya berbeda? Bagaimana jika ada bangsa misterius yang sudah membangun candi ribuan tahun sebelum agama-agama itu datang? Bangsa yang kini jejaknya hampir dihapus, namun meninggalkan tanda-tanda yang tak bisa dibantah. Dan rahasia itu mungkin akan mengubah seluruh cerita asal-usul Nusantara. Kita akan bahas setelah video berikut ini. Di tengah hutan tropis yang lebat, di bawah kabut tipis yang menggantung di udara pagi, berdiri gundukan batu yang sudah dilupakan oleh sebagian besar manusia modern. Dari Heian, bentuknya memang tidak lagi menyerupai bangunan megah. Waktu, cuaca, dan lumut telah memakan dindingnya, meninggalkan hanya sisa-sisa struktur yang seakan berjuang untuk tetap berdiri. Namun, bagi para peneliti yang tekun dan masyarakat adat yang menyimpan cerita leluhur, ini bukan sekadar tumpukan batu tanpa makna. Ini adalah saksi bisu dari sebuah bangsa misterius yang membangun candi-candi jauh sebelum ajaran Hindu-Buddha masuk ke Nusantara. Pertanyaan pun menggantung di udara. Siapa mereka? Dari mana mereka datang? Dan bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mendirikan bangunan raksasa di era yang, menurut buku sejarah resmi, seharusnya belum mengenal teknologi semacam itu? Suara burung hutan yang memanggil dari kejauhan seakan menjadi latar alami untuk misteri yang hendak kita buka perlahan. Sementara akar pepohonan menjalar di antara batu-batu kuno, seperti tangan-tangan masa lalu yang berusaha tetap terhubung dengan dunia kita. Bukti awal keberadaan mereka seringkali ditemukan secara tidak sengaja. Seorang petani yang sedang membajak sawah mungkin tiba-tiba menemukan batu persegi besar terkubur di tanah. Seorang pemburu mungkin menemukan pahatan samar di tebing batu yang tidak mungkin terbentuk oleh alam. Yang mengejutkan, sebagian dari pahatan ini memiliki pola geometri yang rumit, lingkaran konsentris, sudut presisi, dan bentuk spiral yang mengindikasikan pemahaman mendalam tentang matematika dan simbolisme. Menurut sebagian arkeolog independen, ini bukan sekadar hiasan, melainkan bagian dari sistem pengetahuan yang sudah ada sebelum pengaruh India menyebar ke Nusantara. Namun, anehnya, temuan-temuan ini jarang masuk ke buku pelajaran. Sebagian bahkan hanya disimpan di gudang penelitian tanpa dokumentasi publik yang memadai. Seolah-olah ada kesengajaan untuk membiarkan pengetahuan tentang peradaban ini terkubur. Sama seperti batu-batu mereka yang perlahan tertelan tanah. Kronologi resmi sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah biasanya dimulai dari era pengaruh India. Sekitar abad ke-4 Masehi, kita diajak percaya bahwa sebelum itu, masyarakat Nusantara hidup dalam budaya sederhana tanpa kemampuan membangun struktur batu besar. Namun, temuan di beberapa lokasi dari Gunung Padang di Jawa Barat, situs megalitik di Sumba, hingga reruntuhan yang nyaris tak dikenal di pedalaman Kalimantan menunjukkan cerita yang sangat berbeda. Ada batu-batu yang dipotong rapi, disusun dengan teknik kunci yang mencegah mereka bergeser selama ratusan bahkan ribuan tahun. Ada sistem drainase kuno yang masih berfungsi, dan orientasi bangunan yang mengikuti posisi matahari dan bintang. Semua ini mengindikasikan bahwa pembuatnya memiliki pengetahuan astronomi, arsitektur, dan geologi yang jauh melampaui dugaan tentang masyarakat prasejarah yang hanya berburu dan meramu. Lebih mencengangkan lagi, beberapa artefak yang ditemukan di dekat situs-situs ini tidak cocok dengan gaya seni Hindu atau Buddha. Ada figur-figur yang berpakaian dengan pola kain unik, simbol-simbol yang tidak tercatat dalam aksara Palawa atau Kawi, serta motif perahu besar dengan layar ganda, mengingatkan pada kapal penjelajah samudra. Hal ini membuat sebagian peneliti berspekulasi bahwa bangsa misterius ini adalah pelaut ulung yang menjalin hubungan dagang dan budaya dengan wilayah lain. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan klasik Nusantara berdiri, mungkin mereka datang dari daratan yang kini tenggelam akibat naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Atau mereka memang asli Nusantara yang membangun kejayaan sendiri tanpa pengaruh luar. Sayangnya, setiap kali teori semacam ini muncul, selalu ada pihak yang berusaha membantahnya dengan alasan tidak cukup bukti atau tidak sesuai dengan kerangka sejarah yang ada. Cerita rakyat di berbagai daerah Nusantara sebenarnya penuh dengan petunjuk tentang mereka. Di beberapa desa, ada kisah tentang orang-orang dari langit yang mengajari leluhur membuat rumah batu dan mengolah logam. Di Tempot Lane, diceritakan tentang kerajaan besar yang hilang ditelan banjir dahsyat, meninggalkan hanya batu-batu suci di puncak bukit. Jika ditelusuri, pola kisah ini mirip dengan legenda global seperti Atlantis, Lemuria, atau Kumarikandam di India Selatan. Apakah mungkin
Yang disebut legenda ini sebenarnya adalah kenangan samar akan peradaban global kuno yang pernah berjaya, lalu hancur akibat bencana besar di masa prasejarah. Dan apakah bangsa misterius pembangun candi sebelum Hindu-Buddha ini adalah salah satu sisa terakhirnya? Dalam beberapa ekskavasi terbatas, ditemukan bahwa fondasi candi-candi kuno ini seringkali jauh lebih tua daripada struktur yang berdiri di atasnya. Artinya, peradaban Hindu-Buddha mungkin hanya membangun ulang atau merenovasi situs yang sudah ada. Batu-batu bawahnya sering kali jauh lebih besar, lebih presisi, dan lebih tahan lama dibanding batu-batu di bagian atas. Fenomena ini mirip dengan yang ditemukan di Mesir, di mana piramida besar diyakini dibangun di atas situs yang sudah dianggap suci ribuan tahun sebelumnya. Jika benar demikian, maka bangsa misterius ini adalah pencipta lapisan pertama, bukan hanya di satu tempat, tapi mungkin di seluruh Nusantara. Mereka adalah arsitek asli, yang keberadaannya kini nyaris terhapus dari catatan. Yang membuat misteri ini semakin rumit adalah tidak adanya catatan tertulis yang bisa langsung dihubungkan dengan mereka. Semua yang kita miliki hanyalah artefak, batu, dan cerita rakyat. Namun, bagi peneliti independen, ini justru tanda bahwa mereka hidup di masa yang sangat jauh. Bahkan sebelum sistem tulis-menulis dikenal luas, mungkin mereka menggunakan metode penyimpanan pengetahuan yang berbeda melalui simbol, bentuk bangunan, atau orientasi astronomi yang hingga kini belum sepenuhnya kita pahami. Dan disinilah tantangan sebenarnya, memahami pesan yang ditinggalkan ribuan tahun lalu tanpa kunci yang jelas, sementara waktu terus mengikis bukti fisiknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa sejarah resmi jarang membahas mereka? Apakah karena kurangnya bukti pasti? Atau karena ada kepentingan tertentu untuk mempertahankan narasi bahwa peradaban Nusantara dimulai dari pengaruh luar? Jika suatu hari terbukti bahwa bangsa misterius ini sudah membangun candi, mengenal astronomi, dan mengarungi samudera ribuan tahun sebelum kedatangan Hindu-Buddha, itu akan mengguncang fondasi banyak teori sejarah. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena akan membuktikan bahwa peradaban kompleks bisa lahir secara mandiri di kepulauan tropis ini jauh dari pusat-pusat peradaban yang selama ini dianggap sebagai sumber utama. Misteri ini masih terbuka. Batu-batu tua itu masih berdiri, meski sebagian terbenam dan terlupakan. Cerita rakyat masih diucapkan di dekat api unggun, meski generasi muda mulai melupakannya. Dan pertanyaan itu tentang siapa sebenarnya bangsa misterius pembangun candi sebelum Hindu-Buddha masih menunggu jawaban. Mungkin suatu hari, dengan keberanian untuk menggali lebih dalam dan pikiran yang terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang selama ini diabaikan, kita akan menemukan kebenarannya. Hingga saat itu tiba, misteri ini tetap menjadi teka-teki terbesar sejarah Nusantara. Ketika orang membicarakan sejarah candi di Nusantara, hampir selalu yang terlintas adalah pengaruh Hindu atau Buddha. Seolah-olah semua bangunan batu megah kita adalah hasil peradaban dari India yang dibawa para pendeta dan raja pendatang. Narasi ini telah mengakar puluhan tahun. Diajarkan di sekolah, diulang dalam buku pelajaran, dan diperkuat oleh media. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang sekali diajukan. Bagaimana jika sebelum gelombang Hindu-Buddha masuk, Nusantara sudah memiliki para arsitek agung yang mampu membangun bangunan batu berlapis, berundak, dan bercorak astronomi yang rumit? Sejumlah penemuan arkeologis dari Gunung Padang di Jawa Barat, situs megalitik Lor Lindu di Sulawesi, hingga punden berundak di Nusa Tenggara, mengisyaratkan adanya suatu bangsa misterius yang hidup ribuan tahun sebelum tarikh berdirinya kerajaan Hindu-Buddha pertama di Nusantara. Bangsa ini mungkin sudah memahami teknik pemotongan batu, penataan struktur berbasis bintang, bahkan konsep ruang sakral yang mirip dengan apa yang kita lihat pada peradaban besar dunia seperti Mesir, Mesopotamia, dan Andes. Sayangnya, jejak mereka terkubur dalam lumpur waktu, sebagian hilang oleh erosi, letusan gunung, dan penjajahan narasi sejarah yang menyapu semua hal sebelum Hindu-Buddha sebagai masa prasejarah. Label yang seolah-olah berarti belum beradab. Bila kita melihat lebih dekat pada Gunung Padang, misalnya, kita menemukan kejanggalan kronologi. Situs ini bukan sekadar tumpukan batu, melainkan struktur berundak dengan teknik susunan batu andesit yang presisi, mengarah ke titik-titik tertentu di langit, dan dibangun dalam beberapa lapisan yang masing-masing berusia ribuan tahun lebih tua dari yang lain. Penggalian dan penelitian geologi menunjukkan bahwa lapisan paling bawah kemungkinan berasal dari lebih 10.000 tahun lalu, jauh sebelum India mengenal kerajaan bercorak Hindu atau Buddha. Lalu siapa yang membangunnya? Pertanyaan ini mengguncang fondasi teori sejarah konvensional. Jika benar ada bangsa misterius yang sudah mampu membangun situs seperti ini di zaman yang dianggap primitif, maka seluruh timeline sejarah Nusantara harus direvisi. Tidak hanya Gunung Padang. Di Sulawesi Tengah, terdapat patung-patung megalitik setinggi 4 meter di lembah-lembah terpencil yang menurut beberapa ahli sudah berdiri sebelum zaman logam. Dan di Sumbawa serta Flores,
punden berundak menunjukkan kesamaan pola dengan situs-situs Andes di Peru. Meskipun jaraknya ribuan kilometer dan tanpa catatan interaksi langsung. Ciri paling membedakan dari bangsa misterius ini adalah keselarasan astronomi pada bangunan mereka. Sebagian besar situs prasejarah di Nusantara tidak dibangun sembarangan. Posisi batu, arah tangga, bahkan kemiringan lantai seringkali mengarah pada terbit atau terbenamnya matahari di titik balik musim, atau konstelasi bintang tertentu yang mungkin memiliki makna spiritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki pengetahuan tentang pergerakan langit yang sangat maju, dan pengetahuan tersebut diwariskan lintas generasi, bahkan mungkin tercatat dalam tradisi lisan atau simbol-simbol ukiran batu yang kini sulit diuraikan. Ini sejalan dengan pola peradaban kuno dunia di mana piramida Mesir, Stonehenge di Inggris, dan Machu Picchu di Peru juga mengikuti peta langit memberi indikasi bahwa mereka bagian dari tradisi arsitektur global yang memandang langit sebagai peta kosmis kehidupan. Sayangnya, karena minimnya artefak logam atau tulisan yang bisa dihubungkan langsung dengan mereka, arkeologi modern sering menyapu mereka di bawah kategori komunitas awal tanpa sistem pemerintahan kompleks. Padahal bukti lapangan justru mengarah ke tingkat organisasi sosial yang tinggi. Salah satu teori yang mulai banyak diperbincangkan adalah bahwa bangsa misterius ini mungkin adalah pelaut ulung yang datang ke Nusantara jauh sebelum migrasi Austronesia. Mereka mungkin berasal dari wilayah pesisir yang kini tenggelam akibat kenaikan permukaan laut setelah zaman es berakhir sekitar 12.000 tahun lalu. Jika kita perhatikan, banyak situs megalitik berada di dataran tinggi atau bukit, seolah-olah dibangun oleh masyarakat yang sadar akan bahaya banjir besar. Legenda di berbagai daerah dari kisah banjir besar dalam mitologi Bugis hingga cerita rakyat Jawa tentang tanah yang terangkat, bisa jadi adalah memori kolektif dari bencana global yang memaksa mereka membangun di tempat tinggi. Hipotesis ini juga sesuai dengan penelitian DNA yang menemukan jejak genetik kuno di beberapa populasi pesisir Nusantara yang berbeda dari gelombang migrasi berikutnya. Jika benar demikian, maka bangsa misterius ini bukan hanya tukang batu, tetapi juga pelaut, astronom, dan mungkin petani awal yang mengenal sistem kalender berbasis bintang. Yang menarik, peninggalan mereka seringkali diintegrasikan oleh kebudayaan berikutnya. Punden Barendak, salah satu bentuk arsitektur khas Indonesia, diadopsi dan dimodifikasi oleh kerajaan-kerajaan. Hindu-Buddha menjadi candi bertingkat seperti Borobudur. Artinya, tradisi membangun struktur berlapis dengan filosofi kosmologi sudah ada jauh sebelum pengaruh India datang. Bahkan kata punden itu sendiri berasal dari tradisi animisme dinamisme lokal, yang memandang tempat tinggi sebagai pusat kekuatan roh leluhur. Sayangnya, dalam penulisan sejarah resmi, unsur lokal ini sering dipinggirkan demi narasi kemajuan yang konon datang dari luar. Ironisnya, banyak bangsa luar yang kini justru mengakui nilai unik warisan megalitik Nusantara, sementara kita sendiri nyaris tidak menempatkannya sebagai fondasi utama identitas arsitektur nasional. Jika kita menggabungkan semua potongan bukti lapisan tua di Gunung Padang, patung megalitik Lor Lindu, punden berundak di NTT, dan kesamaan teknik batu dengan wilayah Andes, terbuka kemungkinan bahwa bangsa misterius ini memiliki jaringan pengetahuan luas yang bahkan melampaui batas kepulauan. Apakah mereka memiliki hubungan dengan peradaban global kuno? Apakah mereka berkontribusi pada tradisi membangun monumen batu raksasa di berbagai belahan dunia? Atau justru mereka adalah pusat peradaban itu sendiri yang kemudian mengirimkan pengaruhnya keluar Nusantara? Pertanyaan ini masih menjadi misteri besar. Namun yang jelas, semakin banyak bukti yang ditemukan, semakin sulit mempertahankan narasi lama bahwa Nusantara baru beradab setelah kedatangan Hindu-Buddha. Jika misteri ini diungkap tuntas, dampaknya akan mengguncang lebih dari sekadar dunia arkeologi. Ia akan mengubah cara kita memandang leluhur, membalik hierarki sejarah yang selama ini diajarkan, dan mengembalikan kebanggaan bahwa kepulauan ini pernah menjadi rumah bagi peradaban tua yang sangat maju. Sayangnya, penelitian di bidang ini seringkali terhenti karena alasan politik, keterbatasan dana, atau bahkan ketakutan bahwa hasilnya akan mengganggu narasi nasional maupun internasional. Disinilah letak dilema besar. Kebenaran sejarah terkadang bukan hanya soal fakta, tetapi juga soal siapa yang berhak menceritakannya. Dan selama suara bangsa misterius itu terkubur di bawah lapisan tanah dan kebisuan, kisah mereka hanya akan hidup sebagai bisikan di antara batu-batu tua yang tetap berdiri menantang waktu. Kesimpulannya, jika benar ada bangsa misterius yang membangun candi-candi jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka sejarah Nusantara selama ini mungkin hanya menceritakan lapisan terakhir dari kisah yang jauh lebih panjang. Kita sedang berbicara tentang peradaban leluhur yang memiliki kemampuan arsitektur, pengetahuan astronomi, dan sistem kepercayaan sendiri yang telah ada ribuan tahun sebelumnya, sebelum ada prasasti, sebelum ada kerajaan yang tercatat,
bahkan sebelum nama Nusantara dikenal. Sayangnya, bukti-bukti itu sering terkubur di balik narasi resmi, dianggap kebetulan, atau diabaikan demi mempertahankan cerita yang sudah baku. Tapi semakin kita gali, semakin terlihat bahwa leluhur kita bukan hanya penerima budaya luar, melainkan pencipta dan pelopor peradaban yang mendahului zamannya. Jika kamu merasa kebenaran sejarah ini penting, bantu sebarkan cerita ini. Tekan tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan share video ini supaya semakin banyak orang tahu bahwa sejarah kita tidak sesederhana yang diajarkan di buku pelajaran. Karena hanya dengan kesadaran bersama, kita bisa menggali dan menjaga warisan asli Nusantara sebelum semuanya benar-benar hilang.